seksi katekese untuk mengatur apakah saya atau tim kateketik yang akan memberikan. Dan akhirnya ya, supaya juga bagian dari proses umat bertumbuh berkembang, pemimpin-pemimpin, akhirnya rekoleksi itu diberikan oleh katekis dengan mempergunakan bahan yang juga sudah saya berikan. Nah, seandainya waktu saya sendiri yang memberikan, mungkin banyak hal sudah saya tekankan sehingga ini jelas. Karena itu saya mempergunakan kesempatan ini untuk sekedar menggarisbawahi lagi apa yang sudah disampaikan. Pertama, mengingatkan orang tua, wali dan kita semua akan yang kita sebut kemuliaan martabat sakramen baptis. Kenapa memang harus dengan lebih serius? Itu pertama dipikirkan, kemudian ketika ada rekoleksi memang dihadiri karena ini serius. Ada 7 sakramen yang selalu dikatakan harus diterima dengan sadar. Ya, supaya sadar mengapa ada proses pemberian kesadaran. Itulah yang disebut katekese. Satu saja yang mungkin tidak akan perlu persiapan banyak, yakni sakramen orang sakit. Ya, mau ngajari dia keburu mati, ya repot ya. Tetapi kalau itu diberikan dalam kerangka seperti biasanya dulu di paroki yang lama, orang tua ada misa khusus orang lansia, dalam perayaan itu kita berkatekesi juga tentang sakramen pengurapan orang sakit dan orang yang sudah dewasa, orang tua. Ada satu kesaksian kemarin saya diminta untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit kepada Cibe. Makanya agak sekarang saya tidak pikir panjang, saya pergi. Dan situ kita berdoa mohon Allah memberikan kesehatan, kesembuhan. Sampai sekarang masih hidup, sehat malah bilang. Jadi siapa bilang sakramen ini sakramen untuk terminal, tubuh bus yang akan lewat, ya, bus kematian, ambulans yang lewat. Jadi misalnya sesat pikir seperti itu perlu dijelaskan, sehingga kemuliaan sakramen itu jelas. Nah, sama dengan baptis, kemuliaannya harus dihargai. Karena apa? Jangan sampai orang berbondong-bondong datang, ya, hanya untuk minta sesuatu, mereka membayangkan yang berbeda misalnya. Ya, dibaptis supaya dibaptis supaya nanti saya dapat surat baptis. Kalau sudah surat baptis, seharusnya ya catatan sipil baru mulai mengakui di situ. Ya, karena sipil tidak pernah membaptis orang, tidak pernah memberikan sebuah kewenangan. Oh, dia akan orang Katolik, tidak ada catatan sipil. Kemarin saya baca bahasa Inggrisnya apa? Cuma mengadministrasikan, mencatat. Jadi yang kita misalnya, kenapa saya bicara ini? Pertama, karena martabat yang paling utama, ya, yang dalam postingan seseorang saya lihat dijadikan 3, itu sebenarnya hanya 2, ya. Penghapusan dosa-dosa yang melekat, karena teologi mengatakan dosa Adam itu berrentetan panjang turun temurun, sehingga itu disebut dosa asal, ya. Dari mana itu? Ya, dari sononya. Nah, itu dihapuskan lewat simbolik air. Lalu
karena anak ini dibebaskan dari dosa, dari cengkraman si jahat, kegelapan, otomatis pada waktu yang sama efeknya ialah menganugerahkan martabat yang tidak pernah bisa hilang, yakni martabat sebagai putra kesayangan Bapa, anak Allah. Nah, inilah yang sebenarnya paling utama. Inilah yang disebut meterai abadi. Jadi walaupun kemudian kelak ada yang hilang, pergi, tetapi martabat ini, meterai ini tidak akan pernah hilang. Yang kedua, yang kita semua tahu, menjadikan anak atau orang yang dibaptis masuk dalam persekutuan gereja Katolik. Ya, dengan kata lain, setiap orang yang dibaptis menjadi anggota gereja. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya, ya, ini sebabnya kenapa walaupun kakek neneknya, saya di sini ada di belakang ini mungkin kakek neneknya, di atas kakek nenek apa? Kakek nenek pangkat kuadrat, kakek nenek moyang. Walaupun nenek moyang, kakek nenek, papa mama Katolik, selama anak tidak dibaptis, dia tidak anggota gereja. Karena lewat baptisan memasukkan, ya, anak-anak dalam lingkup. Nah, dari dua hal ini saya ingin bicara singkat untuk orang tua dan wali. Karena begitu berharga, Yesus bilang apa? Jangan melemparkan emas kepada, jangan melemparkan emas kepada, cerita ini lupa ya. Jangan melemparkan emas kepada babi-babi yang hanya bisa menginjak-injak. Emas dia tidak tahu, dia injak-injak saja. Nah, ini pernyataan orang tua dan wali. Kenapa kami minta jaminan baptisan kepada siapa saja, tetapi martabat sebagai putra kesayangan Tuhan dan anggota gereja, orang tua lah yang ini. Karena apa? Saya tidak tahu, mungkin saya tidak cukup belajar. Apakah ada agama lain Kristen yang membaptis bayi? Ada? Ada nggak agama Kristen lain yang membaptis bayi? Pada umumnya mereka sudah besar karena mereka bilang anak harus sadar, harus menjawab sendiri. Nah, gereja Katolik bilang, no, tidak usah tunggu itu. Di sini orang tua dan walilah yang ambil alih tanggung jawab besar mau jadi apa orang sesudah baptisan ini. Menginjak-injak itu seperti babi, maaf ini anak-anak Katolik dan babi juga. Tapi caranya, kalau tidak menghargai perumpamaan Yesus itu berlaku. Baptisan diberikan hanya sebagai formalitas. Habis itu dia berkembang jadi anak yang bertumbuh dalam iman. Dia ikut sekami atau tidak, masa bodoh. Dia bertumbuh supaya betul menjadi anak kesayangan Tuhan. Kita lepas tangan. Di sini banyak apa ini yang perlu diingatkan. Ya. Kalau ada orang tua atau mana yang mengeluh, Pastor, kenapa sekarang kurang diminati, ya, kurang diminati, tidak dihadiri anak-anak, dan kau cuma jawab orang tuanya antar ke anaknya. Orang tua bawalah ke gereja dan orang tua ikut dia punya iman untuk memberikan pendidikan atau ikut anak punya mau. Dan kalau bilang ikut anak punya mau, jangan harap dia ikut sekarang. Kasih dia gadget, dia main game sampai buta. Tapi ikut pembinaan iman. Dan orang tua tidak rela untuk sakit, harus jaga, harus bawa.
Jadi ini demi menjaga martabat itu. Jadi ini orang tua dan wali. Yang kedua, supaya martabatnya murni sebagai anak halal saja. Yang kedua, saya memang tetap mengecek ya, mulai dari pembinaan, kemudian isinya hadir atau tidak, tentang kehadiran sebagai anggota gereja. Ini juga menjadi kesaksian dengan sampai cuma dibaptis ya, kemudian habis itu wes